Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha. Sekarang kita berada di pertemuan kedua pada bab 2 kali ini. Dan kali ini Bu Inti akan membahas bersama kalian tentang sifat-sifat dan juga taksiran hasil operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Nah, seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Akan lihat bagaimana sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi kalau sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita perhatikan dulu di sifat komutatif pada penjumlahan. Langsung kita ilustrasikan. 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Betul. Bagaimana kita balik nih? Coba kita balik 2 tambah 4, maka itu hasilnya berapa? 6. Sama. Jadi posisinya 4 tambah 2 maupun dibalik 2 tambah 4, kita tukar posisinya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi 4 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 4. Simpulkan nih. Jadi sifat komutatif pada penjumlahan itu dapat kita tulis A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B ini merupakan bilangan bulat. Nah, kita ke contoh soal ya. Nomor 1, 12 tambah 15 ini sama dengan, kita tukar ya tempatnya, 15 tambah 12. Maka hasilnya berapa? Ya sama saja, 15 tambah 12 atau 12 tambah 15, hasilnya sama-sama 27. Kita ke contoh 2. 8 tambah negatif 7 ini sama dengan negatif 7 tambah 8. Kita lihat 8 dan 7 yang mana yang lebih besar nilainya? 8 ini positif, 7 negatif, maka hasilnya nanti positif. Kita tinggal cari selisihnya. 8 kurang 7 itu berarti berapa? 1, dan itu nilainya positif. Ke sifat komutatif pertukaran pada perkalian. Kita perhatikan bagaimana sifat komutatif pada perkalian. Ya, kita perhatikan 4 kali 2 itu berarti 2-nya 4 kali, berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya berapa? Iya, betul, 8. Nah, sekarang kita coba perhatikan kalau misalnya kita tukar posisinya. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4 berarti 4-nya 2 kali. 4 tambah 4. Hasilnya berapa? Iya, betul, sama 8 juga. Sama 8. 4 kali 2 8, 2 kali 4 juga 8. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita bisa simpulkan nih, sifat komutatif pada perkalian dapat kita tuliskan A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B ini juga merupakan bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soal deh. Contoh yang pertama, 8 kali negatif 7. Kita tukar posisinya, negatif 7-nya di depan. Jadi negatif 7 kali 8. Ingat kemarin kalau misalnya tandanya berbeda, itu apabila dikalikan maka hasilnya negatif. Nah, ini 7 ini negatif, 8 positif, berarti hasilnya nanti negatif. 7 kali 8 itu sama dengan negatif 56. Kenapa negatif? Karena tandanya berbeda. Negatif kali positif hasilnya negatif. 7 kali 8 itu 56. Kita lanjutkan. 12 kali 15. Sekarang kita tukar posisinya, 15 kali 12. Hasilnya sama, yaitu 180. Sifat asosiatif atau pengelompokan ini sama seperti sifat komutatif. Dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita coba lihat sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Langsung kita ke contoh. Oke, 5 tambah 4 yang berada di dalam kurung 5 tambah 4 tambah 2.
5 dan 5 tambah 4-nya kita operasikan lebih dahulu ini ya, karena di dalam kurung. 5 tambah 4 ini 9. 9 tambah 2 11. Coba kita lihat yang satunya. 5 tambah 4 5 tambah 4 tambah 2. Nah, 4 tambah 2 ini berada di dalam kurung, ini dioperasikan duluan. Jadi 4 tambah 2 6. Jadi 5 tambah 6. Ini tadi ya. 5 tambah 6 11. Oh, ternyata hasilnya ini sama-sama 11. Jadi berlaku nih sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Walaupun 5 tambah 4 tadi dioperasikan duluan, hasilnya sama 11. Nah, sebegitu juga ketika 4 yang belakang ini dioperasikan duluan, 4 tambah 2 6. Ternyata ketika dijumlahkan hasilnya sama-sama 11. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya 5 tambah 4 tambah 2 itu hasilnya sama dengan 5 tambah 4 tambah 2. Ini sama ya. Hasilnya sama-sama 11. Maka bisa kita simpulkan sifat asosiatif pada penjumlahan dapat kita tulis A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ya, walaupun A dan B ini dijumlahkan duluan, itu sama saja hasilnya dengan yang B dan C dijumlahkan terlebih dahulu. Dengan catatan ini A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Sekarang langsung ke contoh soal. Nomor 1. 12 tambah 8 tambah 7. Oke, 12 tambah 8. Coba kita tukar posisinya. 12 tambah 8 ya, tambah 7. Ini dikelompokkan dulu ya. Ini. Tadi yang ini ya. Hasilnya sama saja nih. 12 tambah 8 tambah 17 tambah 8 20 tambah 7, hasilnya 27. Kalau misalnya yang ini nih 8 tambah 7 berapa nih? 15 tambah 12 tambah 15 hasilnya sama 27 juga. Kita ke contoh yang kedua. 7 tambah negatif 5 tambah 10 sama hasilnya dengan 7 tambah negatif 5 tambah 10. Ini yang kurung duluan ya, yang kurung duluan. Negatif 5 tambah 10. Oh, ini hasilnya positif. Kenapa? Karena 10 nilainya lebih besar daripada 5. Kemudian tinggal kita cari selisihnya. 10 kurang 5. Hasilnya 5, berarti nanti 7 tambah 5. 7 tambah 5. Oke. Hasilnya 12. Oke, 12. Kalian perhatikan kalau misalnya yang ini nih. Nah, 7 tambah negatif 5. 7 tambah negatif 7 dan 5 ini lebih besar nilainya 7. Nah, kita cari selisihnya 7 dan 5. 7 kurang 5 itu 2. Ini hasilnya 2. 2 tambah 10 sama hasilnya 12. Kita lanjut ke sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Ya, sama ya. Di sini 2 kali 4 kali 5. Ya, ini berarti 4 kali 5-nya dioperasikan duluan. 4 kali 5 itu 20, berarti 2 kali 20. Ini ya. Set. 22 kali 20 ini sama dengan 40. Coba kita misalnya kita kelompokkan lagi yang berbeda. Yang kita kelompokkan 2 sama 4 nih. 2 kali 4. Oh, berarti ini yang duluan nanti ya. Kali 5. 2 kali 4 ini berapa? 8. Ini 8 tambah 5. Tambah 5. Kali 5. 8 kali 5. Berarti 8 kali 5 itu hasilnya berapa? Iya, benar 40. Coba lihat, kita lihat. 40 sama hasilnya sama. Jadi kita kelompokkan yang belakang atau yang di depan dulu. Kita operasikan perkalian duluan, ternyata itu sama. Dengan catatan ini semuanya operasinya adalah perkalian.
bisa kita simpulkan 2 kali 4 kali 5 sama dengan ini yang dioperasikan dengan 2 kali 4 kali 5. Nah, ini hasilnya sama-sama 40. Berarti kita bisa simpulkan sifat asosiatif pada penjumlahan ini dapat kita tulis A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kalau misalnya A dan B ini dikalikan duluan, kemudian dikalikan C, hasilnya akan tetap sama dengan A dikali B kali C. B dan C-nya dikalikan duluan, sama saja dengan ketika A dan A kali B ini dikalikan duluan. Dengan catatan ini dimana A, B, dan C merupakan bilangan bulat, karena kali ini kita membahas tentang bilangan bulat. Baik, contoh soal 5 kali 2 kali 8. Nah, ini sama dengan 5 kali 2 duluan kali 8. 5 kali 2 ini hasilnya berapa? 10, berarti 10 kali 8 hasilnya 80. Sama juga ya, 2 kali 8 ini hasilnya 16. 16 tambah 5 16 tambah 5, 16 kali 5 ini hasilnya 80. Oke, kita lanjutkan 2. Nomor 2, negatif 6 kali 4 kali 5 sama hasilnya dengan negatif 6 kali 4 kali 5. 4 kali 5 ini 20, berarti negatif 6 kali 20. Ini negatif kali positif, ini negatif, ini 20 nya positif. 6 kali 20 itu 120, tandanya negatif, karena negatif kali positif itu negatif, berarti 120. Sama juga ya, ini kalau misalnya kita operasikan duluan. Sifat distributif atau penyebaran itu ada dua, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita bahas yang pertama dulu, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Langsung saja deh, 2 kali 3 tambah 4 sama dengan, kita lihat berarti yang di dalam kurung dulu ya, kita kerjakan di dalam dulu, kita kerja dalam kurung ini kita kerjakan, berarti 3 tambah 4 7, berarti di sini nanti menjadi 2 kali 7. 2 kali 7 ada berapa? Berapa sini? Iya benar, 14. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita sebar nih? Jadi 2 kali 3 tambah 2 kali 4, hasilnya sama nggak? Nah kita coba ya, 2 kali 3 tambah 2 kali 4. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, berarti 6 tambah 8. 6 tambah 8 berapa? Iya benar, 14. Saya coba perhatikan, sama-sama 14, sama-sama 14, berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Berarti bisa kita simpulkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Langsung ke contoh soal. Ya, ini contoh yang pertama, ini sama seperti yang tadi. Oke, ya, 2 kali 3 tambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 sama dengan 14. Sekarang kita ke contoh yang 2. 25 kali negatif 4 tambah negatif 2. Sekarang coba kita hitung dulu. Negatif 4 tambah negatif 2 ini berarti negatif 6. Negatif 6 kali 25. Negatif 6 kali 25 itu sama dengan negatif 150.
6 kali 25 150, tandanya negatif. Negatif kali positif. Nah, kalau disebarkan bentuknya seperti ini. 25 kali negatif 4 tambah 25 kali negatif 2. 25 kali negatif 4 ini negatif 100. 4 kali 25 100 ya. Negatif kali positif negatif. 25 kali negatif 2 25 kali 2 itu 50. Ini negatif kali positif negatif. Negatif 50. Nah, ini 100 tambah negatif 100 tambah negatif 50. Hasilnya berapa? Iya benar, negatif 150. Contoh selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalnya langsung saja 3 kali 4 kurang 1 ya, 3 kali 4 kurang 1. 4 kurang 1 dulu ya ini ya. 4 kurang 1 3, berarti 3 kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Nah sekarang kalau dalam bentuk sebaran, nah, 3 kali 4 kurang 3 kali 1, ini sama dengan 12. Ini sama dengan 3. Berarti 12 kurang 3 sama dengan 9. Sama. Maka sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ini berlaku ya. Berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Sama ya tadi. 3 kali 4 kurang 1 itu sama dengan 3 kali 4 kurang 3 kali 1. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A kali B kurang C itu sama dengan bentuk sebarannya A kali B kurang A kali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, langsung kita deh contoh negatif bukan negatif ya, 15 kali negatif 3 kurang 2. Nah, itu sama dengan kalau bentuk sebarannya 15 kali negatif 3 kurang 15 kali 2. Kita coba kerjakan ini dulu deh. Negatif 3 kurang 2 itu negatif 5. Negatif 5. Nah, dikalikan aja. 5 kali negatif 5 15 kali negatif 5 ini berapa? Negatif 75 kali 5 kali 15 75. Negatif kali positif negatif B negatif 75. Nah bentuk sebarannya, nah ini dikalikan dulu yang dalam kurung nih. 15 kali negatif 3 negatif 45. Negatif 15 kali 2 itu sama dengan 30. Tinggal kita operasikan saja. Berarti negatif 45 kurang 30 itu hasilnya adalah negatif 75. Contoh 2, 10 kali negatif 7 kurang 3 itu bentuk sebarannya adalah 10 kali negatif 7 kurang 10 kali 3. Hasilnya negatif 70 kurang 30. Iya benar, negatif 100. Bagaimana cara menaksir hasil operasi hitung ya? Operasi hitung yang akan kita taksir adalah operasi hitung pada bilangan cacah ya. Nah, apa itu menaksir ya? Kalau kamu dengar kata menaksir berarti dia merupakan suatu kegiatan mengira-ngira ya, kira-kira. Nah, itu adalah menaksir ya. Nah, yang kita taksir atau yang kita kira-kira adalah hasil dari operasi hitung bilangan bulat ya. Kita akan mencari kira-kira nilai terdekat dari operasi tertentu itu berapa. Nah, tentunya kita tidak mengira-ngira dengan asal ya, namun kita menggunakan prosedur atau aturan dari pembulatan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar ada 2, pembulatan ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat ya. Supaya lebih jelas mari kita lihat contoh soal. Yang pertama ya, hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah ya,
ya. Supaya lebih gampang, kita ambil dulu angkanya ya. Kita pisahkan angkanya ya. Setelah itu, kita bulatkan angka yang diketahui ke puluhan terdekat ya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 12 dan 17. Ingat, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Berarti angka satuannya adalah 2 dan 7. Kita lihat satu persatu. Angka 2 ya, ternyata dia itu lebih kecil dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah ya. Jadi 12 menjadi 10. Sedangkan 7 itu lebih dari 5 ya, dia lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hasil pembulatan 17 adalah 20 ya. Ketika kita sudah tahu hasil pembulatannya, maka kita kembali ke soal ya. Kita pindahkan jadi 10, soalnya penjumlahan ditambah 20 ya. 10 tambah 20 berapa? 30 ya. Jadi 10 tambah 20 kira-kira 30. Maka hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah 30 ya. Gampang ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil taksir 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah sama. Kita pisahkan dulu angkanya. Berarti 180 dikurang 117. Lalu langkah selanjutnya kita bulatkan ya, sesuai soal ke ratusan terdekat. Ya, angka yang diketahui ada 180 dan 117. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Coba kita lihat, ada 80, ternyata 80 itu lebih besar dari 50 ya, betul ya. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 200. Selanjutnya 17. Nah 17 itu lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Kalau sudah tahu hasil pembulatannya, kita pindahkan jadi 200, soalnya dikurangi 100. 200 kurang 100 berapa? 100 ya. Berarti 200 kurang 100 kira-kira 100. Maka hasil taksir dari 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah 100. Wah, sangat mudah kan? Oke.